Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya di sini Anjani dan saya akan menjadi interpreter dari Dokter Firda. Saya akan membantu untuk menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Dokter Firda dan juga sebaliknya apa yang ingin Dokter Firda sampaikan kepada Ibu. Iya, Pak. Oke, jadi bisa kita mulai ya Ibu. Oke, we can start now, Dok. Good morning, Sophie. How are you feeling today? Selamat pagi Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya baik aja, cuman kadang tuh sering rasa capek. She felt fine, Doc, but she just felt a little bit tired. You just check your blood pressure and it's higher than normal today. Have you ever been told you have high blood pressure today? Jadi kami baru aja memeriksa laporan kesehatan Ibu dan dari laporan tersebut terindikasi tekanan darah Ibu itu sedikit lebih tinggi dari normal. Jadi apa Ibu ada merasakan hal-hal tertentu? Enggak sih, Bu. Jujur saya kaget ya, karena saya merasa biasa-biasa aja. She felt surprised, Doc, since she has not felt anything and she felt fine. That's common. Many people with high blood pressure don't feel anything. Some feel headaches or dizziness, but many have no symptoms at all. Jadi itu hal yang sebenarnya biasa untuk orang yang punya tekanan darah tinggi. Jadi kadang ada yang merasakan pusing seperti yang dirasakan, atau ada yang bahkan tidak merasakan gejala apapun. Terus kalau angka-angka itu apa dong maksudnya? Saya nggak paham. Okay, so she has asked what's that number mean? Blood pressure has two numbers. First is top number systolic, is the pressure when your heart pumps, and the bottom number diastolic is the pressure when your heart relaxes. Number should be around 120 over 80. Oke, jadi angka-angka tersebut itu mengindikasikan bahwa tekanan darah tinggi itu ada dua jenisnya Ibu. Yang pertama ada diastolik dan sistolik. Untuk diastolik sendiri itu tekanan jantungnya itu normalnya sekitar 120 sampai 80. Your number is 150 over 95 is considered high. Sedangkan tekanan darah Ibu itu 150 per 95 dan itu sudah termasuk tinggi. If we don't control it, high blood pressure increase the rise of stroke, heart disease, and kidney problems. Dan kalau ini tidak segera dikontrol, itu bisa mengindikasikan ke penyakit yang lain Ibu seperti stroke, ginjal dan yang lainnya. Can I ask about your lifestyle? For example, do you eat salt food? Jadi kalau untuk gaya hidup sehari-hari bagaimana Ibu? Seperti contohnya makanan. Mungkin Ibu suka makan makanan yang asin begitu? Iya sih, saya suka nyemil-nyemil makanan asin gitu. Terus saya juga suka makan yang instan-instan. Ya, gitu lah ya, bisa. So she said that yeah, she's regularly eat instant noodles or other junk food. That might be good. Salt can raise blood pressure. How about exercise? Nah, itu bisa menjadi salah satu pengaruhnya Ibu, karena garam itu bisa menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Kalau boleh tahu untuk olahraga bagaimana Ibu? Kalau olahraga sih saya jarang ya, apalagi kalau saya di kantor tuh cuma duduk aja. Tapi kalau minum kopi tuh itu ngaruh juga nggak? Soalnya saya sering minum kopi. She said that she rarely exercise since her work is just sit in the office and do a lot of her tasks. And just also asked about how about coffee Doc, since yeah she is drinking coffee also. So you don't need to stop drinking coffee, but limit it to 1 to 2 cups per day. Jadi untuk kopi mungkin tidak perlu sampai berhenti 100%, tapi perlu untuk dibatasi Ibu. Mungkin hanya untuk 1 atau 2 cangkir kopi saja setiap harinya. Oh iya, ternyata ayah saya itu juga punya darah tinggi. Itu ngaruh kan? Itu ada dia kayak ada kaitannya sama riwayat kesehatan keluarga gitu.
also have that symptoms, which is high blood pressure. Is that also being the effect of her sickness now? I believe history increase your risk, so lifestyle can change, become even more important. Iya Ibu, ada sejarah dari keluarga yang punya penyakit yang sama itu juga bisa menjadi pemicu. How's your sleep? Do you feel stressed lately? Kalau untuk pola tidurnya bagaimana Ibu? Apakah akhir-akhir ini merasa stres begitu mungkin? Tidur saya sering nggak teratur sih, terus saya juga sering begadang. She's lack of sleep and she's rarely sleep in the normal time. Stress and lack of sleep can raise blood pressure. Nah itu tadi stres dan juga pola tidur yang tidak teratur itu juga bisa menjadi salah satu pemicu tekanan darah tinggi. Tapi kalau misalkan saya ini kan udah punya tekanan darah tinggi, saya harus minum obat terus kan saya kayak She need to take a medicine her whole life? Not always. Let's try lifestyle changes first. If it doesn't improve, then you may consider medication. Jadi tidak selalu, mungkin untuk sekarang bisa dimulai dengan merubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Jadi itu bisa mengurangi resiko untuk mengonsumsi obat seterusnya. Tapi kalau olahraga sebaiknya saya ngapain? How about the exercise, doc? What should she do? So, light exercise you can do is walking, cycling, or swimming. Start slowly if you want to jog. Jadi olahraga ringan itu bisa sangat membantu. Mungkin bisa dimulai dengan berjalan kaki saat pagi, terus kemudian bersepeda atau bahkan berenang. Terus kalau saya pengen ngecek tekanan darah saya di rumah, bisa nggak ya? Can she check her blood pressure at home, doc? She can. So use a digital monitor. Make sure at the same time each day sit calmly and record the numbers. Iya bisa Ibu, menggunakan alat yang memang khusus untuk meniru tekanan darah tinggi. Bisa dicek sendiri di rumah dengan relax dan dicek dengan rutin. Come back in 2 weeks so we can see. Ibunya bisa kembali lagi untuk pemeriksaan dalam 2 minggu. Jadi kita bisa cek progres, bisa cek perkembangan dari kesehatan ibu. Oh iya. Yaudah dok, mari saya usahain deh ya hidup sehat. She said she will do her best to have a healthy lifestyle. Okay, take care